Pemirsa, Nahdlatul Ulama atau NU adalah organisasi Islam terbesar di dunia. Anggotanya diperkirakan mencapai ratusan juta orang. Jadi wajar saja jika di setiap perhelatan pemilu, NU selalu didekati oleh para politisi untuk mendulang suara. Dan hal ini pun terjadi pada kontestasi Pilpres 2024. Tidak hanya Anies, baca pres lain pun kerap bertandang ke markas-markas NU di Jawa Timur. Bahkan baik Prabowo maupun Ganjar diisukan akan menggandeng bacawa pres mereka dari tokoh NU. Kendati masih menjadi teka-teki, siapa bakal calon wakil presiden pendamping bakal calon presiden Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo semakin mengerucut ke tokoh Nahdlatul Ulama atau NU. Jika benar, pilihan itu wajar dan realistis. NU adalah organisasi keagamaan terbesar di Indonesia bahkan dunia. Jumlah anggotanya diperkirakan lebih dari 90 juta orang. Mereka yang mengaku Nahdien lebih banyak lagi, tidak kurang dari 56,9% dari 250 juta sampai 260 juta penduduk Indonesia yang beragama Islam. Kalau dipresentasikan yang mengklaim sebagai warga NU bisa 140 juta lebih. Dengan jumlah sebanyak itu, sangat masuk akal jika NU selalu menjadi gula-gula saban pemilu. Ia punya daya pikat luar biasa, sehingga siapapun kontestan sulit untuk mengesampingkannya begitu saja. Termasuk tentu saja di pemilu tahun depan, wabil khusus Pilpres 2024. Dari 3 baca pres, 1 sudah memastikan menggandeng tokoh dari kalangan NU. Dia adalah Anies Baswedan yang bakal berpasangan dengan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, Muhaimin Iskandar. Keduanya diusung koalisi perubahan yang digalang Partai Nasdem, PKB, dan PKS. 2 baca pres lainnya pun sangat mungkin tak akan jauh-jauh dari kelompok sarungan. Kemungkinan itu kian menguat setelah Anies menggandeng Caimin. Kemungkinan itu kian menguat setelah Anies menggandeng Caimin. Ganjar yang diusung PDIP, P3, Perindo, dan Hanura misalnya, kian terang memberikan sinyal untuk menggait tokoh NU. Ada 2 nama yang semakin kuat menjadi kandidat, yakni Menko Polhukam Mahfud MD dan Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa. Nama Yeni Wahid, putri Gus Dur, juga masih disebut-sebut. Meski oleh sejumlah tokoh NU tak diakui sebagai kader NU, sulit disangkal bahwa ada darah NU dalam diri Mahfud. Dia memang bukan kader NU secara struktural, tetapi secara kultural tak ada yang bisa menyangsikan ke NU-annya. Hovifah lebih NU lagi. Dia adalah Ketua Umum Muslimat NU, bahkan dianggap sebagai pemimpin sepanjang masa organisasi sayap NU itu berdiri. Jumlah anggota Muslimat NU banyak, sangat banyak, tak kurang dari 32 juta. Jumlah itu tentu sangat signifikan sebagai lumbung suara. Karena itu, Hovifah juga diincar Prabowo. Kalau tak jadi bacawa pres, dia disebut-sebut diinginkan sebagai ketua tim pemenangan. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, M. Irfan Yusuf Hashim pun menyebutkan calon pendamping Prabowo mengerucut pada 2 nama. Salah satunya tokoh NU dari Jawa Timur. Menjadikan tokoh NU sebagai bacawa pres adalah strategi yang masuk akal untuk melakoni kompetisi, meski tiada jaminan untuk meraih supremasi. Fakta di Pilpres 2004 ketika Megawati Soekarno Putri berpasangan dengan Hashim Muzadi, tapi kalah dari SBY Yusuf Kala. Contohnya, NU punya basis suara sedemikian besar. Di kalangan NU juga berlaku tradisi samina wa atona, dengar dan patuh pada kiai. Artinya, posisi dan peran kiai, apalagi kiai khos, akan menentukan. NU memang tidak satu suara, pilihan politik mereka tak seragam. Sejumlah survei menyebutkan Nahdien terafiliasi ke banyak partai dan tentu ke banyak pasangan baca pres, bacawa pres pula. Tinggal bagaimana kontestan mendapatkan kepercayaan dan restu kiai, lalu meraup suara sebanyak-banyaknya dari warga NU. Siapapun capres, cawapres yang terpilih dengan menggandeng tokoh NU dalam Pilpres 2024, kaum Nahdien hendaknya mendapatkan maslahat terhadap kualitas hidup mereka. Jangan setelah terpilih, mereka ditinggalkan alias hanya dibutuhkan suara mereka saat pemilu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.